Shalom, saya Dani, Katartiso 021 01 022 020. Nah, ini adalah tugas untuk subjek kepemimpinan. Nah, saya teringat pada satu hari Tuhan Yesus didatangi oleh orang tua daripada Yohanes dan Yakobus yang mengajukan satu permintaan supaya Yakobus dan Yohanes diizinkan untuk suatu kali kelak duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus. Nah, menurut tafsiran ini adalah permintaan untuk ikut terlibat di dalam kekuasaan atau turut terlibat di dalam pemerintahan, jadi orang yang penting lah gitu ya, yang berkuasa dan bisa memerintah orang lain. Namun Tuhan Yesus kemudian menjawab, pemimpin itu adalah orang yang melayani, bukan orang yang seperti dikatakan di dalam dunia ini, orang yang memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang. Dimana mungkin di zaman itu ada pemimpin-pemimpin dari baik itu dari bangsa Romawi maupun dari bangsa Yahudi sendiri yang memperlakukan orang secara sewenang-wenang. Nah, kemudian Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata, namun juga memberikan contoh di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-13, di mana Tuhan Yesus berkata, kalau aku guru dan Tuhanmu melayani pembasuhan kaki seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka murid-murid pun harus melakukan hal yang sama. Di mana ini adalah suatu peristiwa yang sangat terkenal. Tuhan Yesus menunjukkan bentuk kepemimpinan hamba, pemimpin yang mau mencuci kaki orang-orang yang dipimpinnya. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang sesungguh-sungguhnya, di mana mungkin tidak banyak pemimpin yang bersedia melakukan hal tersebut karena dianggap terlalu merendahkan diri. Nah, Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin juga mengerti bahwa pelayanannya di dalam dunia itu tidak akan berlangsung selamanya, perlu ada pendelegasian. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin yang baik, yang handal, juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lain, yaitu murid-muridnya. Ada yang 3, ada yang 12, ada yang 7, ada yang 70, ada yang 120, ada yang 500. Sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Allah sendiri kepada Musa, bahwa Musa harus mengangkat pemimpin 10 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 1000 orang. Di mana Musa pun diingatkan oleh mertuanya Yitro untuk melakukan pendelegasian tugas. Karena apabila tidak, nanti yang capek, kata Yitro, ya Musa sendiri dan bangsa Israel yang dipimpinnya jadi capek kalau pemimpin hanya cuma 1 orang. Oleh sebab itu Musa kemudian mengangkat para pemimpin tersebut. Sebagai seorang pemimpin yang mendelegasikan tugasnya kepada bawahan, kepada orang yang dipercaya, diperlukan sikap hati yang rela. Apabila orang yang kita pimpin menjadi orang yang lebih berhasil daripada kita. Jangan sampai seperti contoh kasus pemimpin Saul, di mana Saul justru menjadi iri hati kepada pemimpin yang ada di bawahnya, yaitu Daud, di mana orang-orang bernyanyi-nyanyi, perempuan-perempuan bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Apa yang terjadi kepada pemimpin yang tidak bisa menerima bahwa bawahannya dapat memimpin lebih baik daripada dia? Akan mengalami rasa yang tidak enak, karena iri hati akan menimbulkan perpecahan dan akan menimbulkan kekacauan, dan roh jahat akan bekerja di dalam diri orang tersebut sehingga menjadi tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman. Oleh sebab itu apabila kita sebagai seorang pemimpin, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mau melayani, memimpin dengan rendah hati, memimpin dengan kepemimpinan hamba, dan kita juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada orang yang kita pimpin untuk dapat menjadi pemimpin yang lebih baik daripada kita, bahkan yang lebih berhasil. Karena melalui semuanya itu nama Tuhan akan dipermuliakan dan banyak orang yang akan mendapatkan berkat. Amin.